Jika seseorang bertanya kepada Paulus, gereja mana yang paling diperdulikannya? Kemungkinan dia akan menjawab, tanda kutip, gereja yang paling bermasalah hingga gereja itu sehat. Gereja yang terpisah dengan saya untuk waktu yang lama hingga saya kembali. Mohon Anda like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, kemudian share video ini melalui grup di media sosial Anda, agar semakin banyak iman yang terbarukan dan jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-38 dengan seri 3201, apa yang membuat Paulus berhasil? Atau what made Paul successful? Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab 1 Tesalonika yang merupakan kitab ke-13 pada perjanjian baru dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 1 Tesalonika atau First Thessalonians. Apa yang membuat Paulus berhasil? Rasul memicu keonaran di kota yang pernah mengejarnya. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sesuatu yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9. Seorang penginjil di hari modern berkeluh kesah. Kapanpun Rasul Paulus mengunjungi sebuah kota, penduduk memulai suatu kerusuhan. Tetapi ketika saya mengunjungi satu kota, mereka malah menyajikan teh. Gereja di Tesalonika, seperti kebanyakan gereja-gereja Paulus lainnya, lahir di tengah pergolakan kekerasan. Suatu gerombolan yang marah melakukan pelanggaran pada pekerjaan Paulus dan mengusirnya keluar kota, menuduhnya sebagai, tanda kutip, pembuat masalah di seluruh dunia. Lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 6. Umumnya, orang tidak memulai kerusuhan tanpa sebuah alasan yang bagus. Dan di dalam kasus Paulus, mereka memilikinya. Hampir di setiap tempat yang dikunjunginya, setiap gereja yang bersemangat untuk bangkit, pancingan kecemburuan dari orang Yahudi dan Romawi selalu ada. Orang tua yang perhatian. Surat ini, 1 Tesalonika, memberi kisi-kisi penting tentang mengapa Paulus begitu efektif mendirikan gereja. Diterima sebagai salah satu surat paling awal dari Paulus, surat ini kemungkinan tertanggal antara tahun 50 hingga tahun 51 sesudah Masehi dan memberi akun pertama dari hubungan Paulus dengan gereja misionari yang hampir 20 tahun setelah kepergian Yesus. Seseorang sekali lagi bertanya kepada Ibunda John dan Charles Wesley yang dari 10 anaknya yang masih hidup dan paling dicintainya. Dia menjawab, tanda kutip, seorang yang sakit hingga dia sembuh dan seorang yang pergi dari rumah hingga dia kembali. Jika seseorang bertanya kepada Paulus, gereja mana yang paling diperdulikannya? Kemungkinan dia akan menjawab, tanda kutip, gereja yang paling bermasalah hingga gereja itu sehat. Gereja yang terpisah dengan saya untuk waktu yang lama hingga saya kembali. Ketika Paulus tinggal bersama jemaat Tesalonika, dia lemah lembut dan menyayangi. Tanda kutip, seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Pasal 2 ayat 7. Belakangan, tidak hadir bersama mereka. Dia menulis seakan hanya mereka yang ada di pikirannya sepanjang hari. Di dalam kitab 1 Tesalonika, dia mendoakan kekuatan mereka, direcoki dengan berbagai laporan kelemahan mereka, dan secara terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan atas peningkatan iman mereka. Mempertanyakan motivasi Paulus. Beberapa orang di gereja mempertanyakan motivasi Paulus, sehingga dia membuka surat dengan kilas balik berhati-hati atas pekerjaannya di antara mereka. Pada hari-hari itu, para guru agama dan filsafat partikelir atau guru lepas mencari keuntungan. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa dia telah bekerja siang malam untuk menghindarkan diri menjadi beban keuangan jemaat.
Dia juga dengan bersusah payah menjelaskan ketidakhadirannya yang tidak dapat dihindari dari mereka. Kitab 1 Tesalonika menonjol dari 4 kitab yang mendahuluinya karena tidak seperti keempat kitab itu. Surat ini tidak mengutamakan teologi. Alih-alih itu mengungkapkan rasa syukur, kekecewaan, dan sukacita dari misionaris terkasih yang tidak berhenti memikirkan gereja yang ditinggalkannya itu. Tentunya satu alasan bagi keberhasilan Paulus berpusat kepada gereja-gerejanya yang telah membuat kesan besar bagi Paulus sebagaimana dia membuatnya pada mereka. Bagaimana membaca kitab 1 Tesalonika? Kitab ini menyediakan suatu pandangan sekilas menyentuh dari Paulus sebagai seorang pastor. Paulus mengunjungi Tesalonika pada suatu masa yang bermasalah dalam pelayanannya, sementara musuh-musuh membuntutinya dari kota ke kota. Anda bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul pasal 16-17. Setelah dia pergi, gereja terus-menerus menemukan kebencian. Kitab 1 Tesalonika adalah catatan kita yang paling awal mengenai kehidupan komunitas Kristen. Paulus menulis surat ini setelah menerima laporan yang sangat positif dari Timotius tentunya, tentang kesehatan spiritual jemaat Korintus. Dia bersuka cita atas kabar gembira, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap permasalahan gereja. Saat Anda membaca kitab 1 Tesalonika, perhatikan isu-isu yang disampaikan Paulus. Orang-orang Kristen bertanya tentang kedatangan kembali Yesus ke bumi, dan mereka tidak setuju kepada hal-hal tentang moralitas. Tetapi yang terutama, lihatlah tanda-tanda hubungan Paulus kepada gereja di Tesalonika. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.